Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syika Murtazam dengan 35HIR016. Saya berasal dari kelompok 3 Ilmu Pengetahuan Rosa. Jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai keanekaragaman genetik, yaitu sebagai olah data, dan kita membutuhkan dua software atau dua perangkat lunak yang berupa Mega dan juga DNASP. Mega sendiri berfungsi untuk memotong sequence yang ingin kita gunakan, sementara untuk DNASP itu berfungsi untuk mengelompokkan sequence DNA yang telah kita olah melalui Mega. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat aplikasi atau melakukan diolah data melalui aplikasi Mega. Langkah pertama yang kita gunakan adalah dengan mengetik-etikan, terus add weight and add money. Kemudian, nanti ketika sudah muncul, kita bisa pilih yang paling atas. Kita pencet OK aja. Kemudian kita cek DNA. Sequence ini tidak perlukan, kita bisa hapus. Kemudian kita bisa upload sequence kita sebagai bahan olah data. Kita blok aja semuanya. Kalau sudah, kita langsung buka. Kita tunggu hingga semuanya itu terupload ya, atau masuk ke dalam Mega. Kemudian kita bisa cetak A atau cetak blok. Kemudian kita pilih yang ada lambang otot, terus pilih ke agen DNA. Kemudian kita bisa OK. Terus selanjutnya kita bisa menunggu proses ini hingga selesai, teman-teman. Kemudian teman-teman kalau sudah selesai menunggu prosesnya, akan seperti ini tampilan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung save aja ke data, terus ke export arrangement dalam bentuknya itu pasta. Teman-teman bisa namain pasta. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuka aplikasi DNASP. Nah, ini adalah tampilan awal. Kemudian kita bisa memasukkan file dari yang telah kita simpan dalam pasta, bentuk pasta. Kemudian kita buka aja. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita bisa langsung close. Kemudian kita pergi ke analis. Kemudian ke Genflow and Genetic Differentiation. Kemudian kita pencet OK aja. Nah, di sini kita akan disuruh memindahkan ya teman-teman. Nah, kode-kode ini tuh kayak MN, terus kayak MG, itu adalah berupa kode lokasi. Nah, kita bisa langsung blok aja berdasarkan masing-masing kode. Kita pencet ini. Kemudian kita select all. Dan terus kita add new sequence set. Ini adalah Vietnam. Oke, ketunda. Selanjutnya dari MG, MF, KX, dan juga KR ini merupakan lokasi yang bersama. Kemudian teman-teman bisa mengulangi apa yang telah saya lakukan dan saya telah contohkan. Di sini saya akan mempercepat waktu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman memindahkan dari masing-masing kode ini juga menamakan seperti telah saya contohkan, kemudian akan tampilannya seperti ini, dan juga kita bisa mencet update all entries. Nah, kita ke analis lagi, kita ke tempat yang sama, kemudian kita pencet, nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian kita pencet OK. Yang tadi itu akan keluar dua tabel teman-teman ya, yang dimana kita bisa mengetahui
beberapa populasi untuk kita masukkan, yaitu ada 6 populasi. Yang pertama dari negara Vietnam, kedua India, ketiga Cina, keempat ada Sri Lanka dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa dari populasi pertama hingga populasi 6, teman-teman bisa blok dan juga pindahkan ke Notepad ya teman-teman. Kalau di sini saya langsung mempraktekkan saja. Nah, di sini kita memiliki dua tabel, teman-teman. Nah, yang dimana tabel ini kita akan mengisi dari hasil analisis haplotype-nya. Nah, dari Vietnam itu kita N itu berupa jumlah sequence atau number of sequence, kita bisa mengisi angka 5. Kemudian untuk HN itu adalah jumlah haplotype atau disebut dengan number of haplotype, yaitu ada 3. Kemudian untuk HD itu adalah haplotype diversity, teman-teman, yaitu kita mendapatkan 0,8. Kemudian untuk P ini adalah nucleotide diversity, yaitu ada di angka 0,0591. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengisi yang kedua, yaitu ada India. India itu adalah NN itu 5, teman-teman. Terus untuk HN-nya itu ada 4. Kemudian untuk HD-nya itu ada di 0,9. Kemudian untuk di P-nya itu atau nucleotide diversity-nya itu dia ada 0,0467. Kemudian teman-teman bisa mengisi apa yang telah saya contohkan hingga semua tabel ini terisi, teman-teman. Sini saya akan mempercepat saja. Nah, kemudian saya telah mengisi tabel analisis haplotype. Nah, nilai HD ini berfungsi untuk mengukur tingkat variasi genetik dalam suatu populasi. Nah, kemudian untuk ini atau nucleotide diversity ini adalah nilai optimal itu 0,01 hingga 0,1. Nah, ini adalah nilai-nilai kita ini termasuk optimal ya teman-teman. Nah, kemudian di nilai haplotype atau HD-nya ini kita terdapat kategori. Nah, untuk nilai HD ini HD di negara Vietnam dan juga India dan juga negara Cina itu termasuk rentang tengah, teman-teman, yang di kategori HD, karena itu menunjukkan adanya keanekaragaman atau variasi genetik, tetapi tidak semaksimal di negara Sri Lanka, Filipina, dan juga Singapura. Nah, bahwa di Sri Lanka, Filipina, dan juga Singapura itu menunjukkan bahwa populasi heterogen secara genetik atau memiliki keanekaragaman yang tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi di tabel selanjutnya, yaitu tabel FST. Nah, tabel FST ini merupakan adalah nilai untuk mengukur diferensiasi genetik antar populasi. Nah, untuk cara mengukurnya kita bisa ke sini. Nah, kita pindahkan. Kemudian kita bisa cari nilai yang sini tuh nilai FST. Nah, ini ada. Kemudian di sini ada populasi 1 dan populasi 2, yang dimana kita bisa mengisi dari Vietnam, India. Nah, cara mengisinya kita melihat nilai FST-nya dulu, yaitu di negara Vietnam juga India adalah memiliki nilai 0,94. Kita tulis 0,94. Kemudian di negara Vietnam dengan Cina itu ada nilai 0,98. Kemudian teman-teman bisa mengisi di negara Vietnam dan juga Filipina itu mendapatkan nilai FX-nya itu 0,87. 0,87. Kemudian untuk di Singapura itu mendapatkan nilai 0,53. 98, teman-teman. Maaf. Kemudian setelah
tabel pertama diisi, kita mengisi tabel kedua, yaitu ada di negara India dan juga Cina. Saya mengisi bagian tabel sini dulu teman-teman. Ini adalah lebih gampang ya teman-teman. Untuk nilai India dan Cina itu kita bisa lihat adalah mendapatkan nilai 0,56. Kemudian untuk di Sri Lanka itu nilainya itu minus, yang berarti kita bisa menaruh angka itu 0. Kenapa? Karena data min tersebut dalam nilai FSI itu adalah data yang error. Kemudian di negara India Filipina itu ada 0,15. Kemudian ada di data India dan juga Singapura itu berada di 0,94. Teman-teman bisa mengisi data-data tersebut hingga penuh ya teman-teman. Di sini saya akan mempercepat waktu. Nah, setelah teman-teman mengisi bagian luarnya, kemudian teman-teman bisa mengisi bagian dalam. Nah, bagian dalam ini sama dengan bagian luar. Teman-teman bisa memindahkan dari India Vietnam itu secara horizontal, kita pindahkan secara vertikal teman-teman. Kayak India Vietnam itu ada di 0,94 teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di Cina ada 0,98 dengan Vietnam. Di sini saya akan mempercepat waktunya teman-teman. Nah, setelah tabel FSI ini telah terisi teman-teman, selanjutnya jadi nilai FSI ini perlu kita ketahui adalah nilai yang digunakan untuk mengukur diferensiasi antar populasi, antar genetik teman-teman dalam populasi. Nah, tersebut juga ada 3 kategori, yaitu ada FSI 1, 0, dan juga FSI teman-teman. FSI teman-teman 0, ini adalah rentang tengah. Kemudian kita akan kategorikan. Jadi untuk negara seperti negara Vietnam India, ini dia termaksud adalah diferensi yang rentang tengah teman-teman, karena dia memiliki diferensi genetik parsial, adanya aliran gen yang menyebabkan divergensi atau pemisahan. Nah, kemudian untuk di negara Cina juga sama, dan juga untuk negara Vietnam dengan Sri Lanka. Nah, nilai-nilai yang di Vietnam dengan India, Cina, Sri Lanka, dan juga sebagainya itu menunjukkan bahwa dia berada di rentang tengah atau FSI yang sebelah ini teman-teman. Yang paling bawah, bahwa adanya diferensi genetik parsial atau disebabkan adanya aliran gen yang menyebabkan divergensi atau pemisahan secara genetik. Kemudian untuk dinilai Sri Lanka dan juga India ini menunjukkan bahwa nilai ini adalah 0, yang dimana bahwa yang kita ketahui dalam tabel di genetic differential among population itu adalah datanya error karena ada minnya. Nah, bahwa bisa dikatakan bahwa nilai 0 tersebut adalah tidak adanya diferensi. Nah, kemudian seperti di nomor atau di negara Filipina dengan Sri Lanka ini adalah di bawah 0, yang dimana dia memiliki diferensiasi atau populasi secara genetiknya itu dia udah identik aja. Kemudian dia juga tidak memiliki perbedaan genetiknya, alias dia suatu populasi itu memiliki genetik yang sama. Nah, kemudian cukup dari saya olah data mengenai keanekaragaman genetik, yaitu pada nilai FSI dan juga nilai si haplotype-nya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.